Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Terima kasih, alhamdulillah senantiasa kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan pagi hari ini, hari Selasa tanggal 14 Desember 2020, bertepatan dengan tanggal 30 Rabiul Akhir 1442 Hijrah. Alhamdulillah, seperti biasa di agenda pagi kita Embun Pagi mengawali hari dengan inspirasi dan ilmu. InsyaAllah kita akan berbagi ilmu, berbagi pencerahan, menghadirkan kehidupan kita yang makin syarat dengan makna ibadah dan karya amal saleh. Sebuah titian kehidupan yang tentu saja akan senantiasa menghadirkan kemuliaan, keberkahan, bahkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita doakan saudara kita, sahabat kita, bahkan tentu kedua orang tua kita yang mungkin saat ini ada yang sedang terbaring sakit. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kelapangan, kesabaran, dan tentu saja kesehatan dari sakit yang sedang derita. Dan menghadirkan sakit menjadi kifarat penebus di antara segala dosa dan kesalahan. Allahumma rabbana sa'fibil ba'sya ishfi anta syafi la shifa illa shifauka shifaan la yughadiru. Demikian pula untuk saudara kita, sahabat kita yang saat ini sedang berhadapan dengan begitu banyak masalah. Ada ujian hidup yang harus senantiasa dijalani dari berbagai persoalan-persoalan yang tentu saja kita doakan semoga diberikan jalan keluar terbaik menghadapi ujian dan masalah tersebut. Dan tentu saja senantiasa akan terbangun jiwa husnudzan, senantiasa baik sangka kepada Allah, betapa dibalik setiap ujian, dibalik setiap musibah yang terjadi, sejatinya Allah SWT senantiasa akan memberikan hikmah, kebaikan demi kebaikan yang tentu menghadirkan kemuliaan dan keberkahan di sepanjang hidup dan kehidupan. Dengar kasih, di kesempatan pagi hari ini insyaallah tema kita terkait dengan jalan hidup penuh berkah. Jalan hidup penuh berkah. Kalau kita bicara terkait dengan kehidupan, tentu saja apa yang senantiasa kita cari dan apa yang senantiasa kita perjuangkan, senantiasa ingin kita tempuh pada tujuan-tujuan hidup yang di dalamnya penuh dengan kebahagiaan, penuh dengan ketenangan dan ketentraman, jauh bahkan terbebas dari segala bentuk kerugian dan malapetaka. Nah, terkait dengan hal itu mari kita renungkan apa yang Allah firmankan di dalam Al-Quran surah Al-A'raf, surah yang ke-7 ya. Dimulai pada ayat ke-96 insyaallah hingga ayat ke-102. Kita akan bacakan ayatnya dulu pendengar kasih, ayat ke-96 hingga ayat ke-102 ya. Dari surah Al-A'raf. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ardh. Walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Dan sekiranya penduduk negeri itu beriman dan bertakwa, pasti kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Tetapi ternyata mereka mendustakan ayat-ayat kami, maka kami siksa mereka diakibatkan karena apa yang telah mereka kerjakan. Afa amina ahlul qura ayyatiyahum ba'suna bayatan wa hum naimun. Maka apakah penduduk negeri itu merasa aman dari siksaan kami yang datang malam hari ketika mereka sedang tidur? Awa amina ahlul qura ayyatiyahum ba'suna duha wa hum yal'amun. Atau apakah penduduk negeri itu merasa aman dari siksaan kami yang datang pada pagi hari ketika mereka sedang bermain? Afa aminu makrallah fala ya'man makrallahi illal qaumul khasirun. Atau apakah mereka merasa aman dari siksaan Allah yang tidak terduga-duga? Tidak ada yang merasa aman dari siksaan Allah selain orang-orang yang rugi.
Awalam yahdi lilladina yarithuna al-arda min ba'di ahliha allaw nasha'u asabnahum bidunubihim wa tatba'u ala qulubihim fahum la yasma'un. Atau apakah belum jelas bagi orang-orang yang mewarisi suatu negeri setelah lenyap penduduknya bahwa kalau kami menghendaki pasti kami siksa mereka karena dosa-dosanya. Dan kami mengunci hati mereka sehingga mereka tidak dapat mendengar. Tilkal qura naqussu 'alaika min anba'iha wa laqad ja'atuhum rusuluhum bil bayyinati fama kanu liyu'minu bima kadzdzabu min qabl. Kadzalika yatba'ullahu 'ala qulubil kafirin. Itulah negeri-negeri yang telah kami binasakan itu, kami ceritakan sebagian kisahnya kepadamu. Rasul-rasul mereka benar-benar telah datang kepada mereka dengan membawa bukti-bukti yang nyata. Tetapi mereka tidak beriman juga kepada apa yang telah mereka dustakan sebelumnya. Demikianlah Allah mengunci hati orang-orang yang kafir. Wa ma wajadna li aksarihim min ahli wa in wajadna aksarahum lafasiqin. Dan kami tidak mendapati kebanyakan mereka memenuhi janji. Sebaliknya yang kami dapati kebanyakan mereka adalah orang-orang yang benar-benar fasik. Dengar sih, inilah ayat-ayat yang tertera pada surah Al-A'raf di ayat ke-96 hingga ayat ke-102. Kalau kita kembali kepada nilai-nilai hidup ya, yang di dalamnya tentu saja penuh dengan kebahagiaan, ketenangan dan kesejahteraan. Itu adalah bagian dari fitrah manusia. Tidak ada satupun manusia di muka bumi ini yang hidupnya ingin merugi. Tidak ada manusia satupun di muka bumi ini yang hidupnya ingin sengsara, apalagi binasa. Maka tentu saja tidak mengherankan begitu apabila setiap manusia akan terus berupaya dengan segenap kesanggupan dan kemampuan yang dimilikinya agar dapat menempuh jalan hidup yang dapat mengantarkannya pada apa yang menjadi harapan-harapan di dalam kehidupannya. Generasi bagi mereka yang jalan hidupnya terbimbing dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulnya, maka tentu saja setiap langkah dari perjalanan hidup akan senantiasa mengikuti garis lurus yang telah ditetapkan dan dikehendaki oleh Allah dan Rasul-Nya. Bagi mereka memiliki prinsip bahwa kebahagiaan, kemuliaan dari jalan hidup yang mereka tempuh, bahkan mereka cari, kemudian mereka perjuangkan, tidaklah semata-mata hanya pada kebahagiaan dan kemuliaan sesaat, yang kemudian justru malah berujung pada kesengsaraan dan kehinaan. Bukan kebahagiaan yang temporal, begitu. Bukan kebahagiaan yang sementara waktu saja. Tapi mereka berkehendak ingin mendapatkan kebahagiaan, ingin mendapatkan kemuliaan itu sampai pada saat ketika mereka dipanggil menghadap Allah SWT, dan sampai ketika mereka nanti diminta perhitungan, diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah SWT. Maka itu yang kemudian ingin mereka cari dan itu yang kemudian mereka dapatkan. Bagaimana mereka selalu berupaya untuk dapat meraihnya pada perkara-perkara yang dapat menambah bahkan menjaga mereka pada jalan hidup yang makin memberikan kebaikan demi kebaikan. Nah, inilah yang kita sebut dengan jalan hidup penuh berkah itu. Ziyadatul khair, bertambah-tambahnya kebajikan di dalam kehidupan. Nah, karena itu mereka-mereka yang senantiasa berjuang untuk mengejar nilai keberkahan dalam hidup, maka bagi mereka hidup bukan sekedar hidup. Makan bukan sekedar makan, minum bukan sekedar minum, aktivitas bukan sekedar melakukan kegiatan. Tapi bagaimana aktivitas hidup itu juga memiliki nilai ibadah di dalam kehidupan mereka. Tapi kalau kita melihat kembali kepada apa yang Allah firmankan di ayat yang lain, mereka senantiasa terikat dengan sebuah komitmen. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mati lillahi rabbil alamin. Apapun yang mereka lakukan dalam kehidupan bahkan sampai mati mereka,
maka itu harus senantiasa menjadi nilai pengabdian yang seutuhnya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan rasa, maka tentu saja kondisi ini akan berbeda begitu kan dengan mereka yang hidupnya menjauh, bahkan mengingkari serta mendustakan Al-Quran dan Sunnah Rasulnya. Saat mereka berjuang begitu kan, dan saat mereka berupaya meraih kebahagiaan, tentu saja mereka akan jauh lebih berorientasi pada bagaimana jalan kebahagiaan itu dapat mereka peroleh, sekalipun dengan menghalalkan segala cara, gitu. Menempuh jalan yang di dalamnya tak ada batasan antara halal dan haram, antara perkara hak dan perkara batil, antara perkara-perkara yang ihsan, yang baik dengan yang zalim, gitu kan. Karena yang memang mereka perjuangkan adalah terpenuhnya semua keinginan-keinginan mereka. Maka bagi karakter manusia seperti ini, karakter manusia yang orientasinya hanya bagaimana jalan kebahagiaan itu bisa mereka tempuh dalam waktu yang singkat, walaupun kemudian dengan menghalalkan segala cara, maka urusan halal dan haram, gitu kan, urusan hak dan batil, urusan kebaikan ataukah kezoliman, semua memang menjadi saru, dalam makna sudah tidak lagi dipedulikan. Ya, karena memang prinsipnya bila perkara yang menjadi harapan dan keinginan itu harus melewati aturan-aturan ilahiyah, harus mengikuti aturan-aturan Allah dan Rasulnya, maka mustahil kata mereka akan bisa meraih apa yang menjadi harapan-harapan dan keinginan mereka. Dan kenapa kemudian mereka justru menafikan hal itu? Jadi mereka tidak mau melewati prinsip-prinsip hidup sesuai dengan aturan Allah dan Rasulnya. Ya, karena memang mereka sudah tidak meyakini, tidak lagi meyakini akan hari perhitungan, begitu kan, di mana setiap perkara nanti akan berhadapan dengan tanggung jawab di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka tidaklah mengherankan begitu bila dasar keyakinan hidup berupa tauhid tidak lagi mereka miliki. Bahkan mereka-mereka yang awalnya memegang prinsip keyakinan tauhid pun bisa jadi mereka lepaskan dan kemudian mereka gadaikan atau mereka tukar dengan kekafiran. Ya, semua berhimpun begitu pada harapan bagaimana meraih kebahagiaan, bagaimana caranya meraih kemuliaan tanpa harus bersusah payah, gitu kan. Harus terikat dengan aturan-aturan hidup yang justru mereka anggap hanya menyulitkan target-target yang akan mereka capai. Na'udzubillah min dzalik. Tentu saja kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai terjadi hal seperti itu. Mempercepat proses untuk bahagia, namun kemudian cara yang ditempuh dengan cara-cara yang batil, dengan cara-cara yang di dalamnya hanya penuh dengan kerusakan, hanya penuh dengan kezoliman demi kezoliman. Maka bagi hamba yang beriman, yang kemudian benar-benar menyatakan keimanannya kepada Allah dan Rasulnya, maka setiap langkah hidup ini justru akan berbeda dengan mereka-mereka yang langkah hidup dan kehidupannya ingin serba instan, begitu kan, ingin serba cepat agar terpenuhi, walaupun dengan cara menghalalkan segala macam upaya, sehingga tidak peduli dengan batasan antara halal dan haram. Tidak lagi peduli dalam kaitan batasan ini hak atau batil, apakah ini baik ataukah akan merusak, apalagi nanti bisa menimbulkan kezaliman di dalamnya. Nah, bagi mereka yang beriman, ya, tentu saja mereka akan selalu berprinsip kepada tujuan-tujuan yang lurus, begitu ya, tidak ingin segera dapat kebahagiaan namun dengan cara yang tidak benar. Kenapa? Tentu saja karena mereka yakin akan adanya hari perhitungan dan mereka meyakini akan kebenaran firman Allah dari apa yang kemudian disampaikan melewati lisan Rasulullah SAW. Nah, karena itu Al-Quran tentu saja akan menjadi panduan terindah di dalam meraih kebahagiaan dan kemuliaan tersebut. Dan senantiasa mereka akan berada di dalam keridhaan insya Allah SWT. Maka merenungkan kembali apa yang Allah firmankan di ayat ke-96 hingga ayat ke-102 di surah Al-A'raf ini,
Banyak hal yang tentu bisa menjadi bahan pelajaran, bahkan bisa menjadi bahan peringatan berharga di dalam menapaki hidup dan kehidupan kita di alam fana ini, agar langkah hidup kita dari jalan hidup kita adalah jalan hidup yang penuh dengan keberkahan, penuh dengan nilai kebaikan dan bertambah-tambah dengan kebaikan. Yang tentu saja hal ini bisa ditempuh dengan senantiasa melandasi hidup dan kehidupan pada bingkai keimanan kepada Allah. Sebab ada orang yang melewati nilai-nilai hidup seperti baik padahal sebetulnya tidak baik gitu kan. Karena nilai kebaikannya itu hanya pada ukuran standar dunianya, bukan pada kaitan dengan apa yang ditetapkan menurut ketetapan Al-Quran dan Sunnah Rasulnya, apa yang telah menjadi aturan-aturan Allah dan Rasulnya. Mereka lebih berpijak kepada apa yang baik menurut akal mereka, menurut pikiran mereka, bahkan menurut hawa nafsu mereka. Maka tentu jelas berbeda begitu dengan mereka yang beriman. Kalau mereka menghendaki kebahagiaan, tatkala mereka menghendaki kemuliaan, maka kebahagiaan dan kemuliaan yang ingin mereka capai tentu saja kembali berpijak apakah Allah ridho ataukah tidak. Sebab ini kata kuncinya, ketika Allah sudah ridho, maka apapun yang mereka tempuh tentu saja ini akan memberikan jalan yang makin lapang dalam kehidupan mereka. Sehingga mereka akan meraih tujuan-tujuan yang di dalamnya penuh dengan kemuliaan, penuh dengan nilai-nilai kebaikan, bahkan bertambah-tambah dengan kebaikan-kebaikan tersebut. Dan kata kuncinya tentu saja kembali kepada ketaatan. Nah ini dalam kaitan bagaimana takwa itu dimaknai secara sederhana, melaksanakan segala perintah Allah dan menjauhi segala apa yang dilarang oleh Allah. Namun ini tentu saja juga membutuhkan perjuangan, membutuhkan pengorbanan. Ada nilai-nilai kesabaran yang di dalamnya harus tertanam kuat. Sehingga sabar itu tidak ada batasnya. Kenapa? Karena apresiasi penghargaan yang akan diberikan oleh Allah SWT juga tidak terbatas begitu. Ya, itu mereka yang ingin mendapatkan keberkahan hidup, mereka yang ingin mendapatkan kemuliaan hidup dalam makna yang sungguhnya, tentu mereka akan berjuang keras dengan apa yang bisa mereka tempuh, namun tentu saja senantiasa kembali berprinsip kepada upaya untuk meraih ridha Allah. Maka ketika itu mereka tempuh, ketika itu mereka jalankan, mereka lewati, maka inilah jalan yang nanti akan menghadirkan keberkahan di dalam kehidupan mereka. Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardh. Dan sekiranya penduduk negeri beriman dan bertakwa, pasti kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Jadi manakala penduduk negeri yang di dalamnya tentu terdiri dari pribadi-pribadi, dari komunitas keluarga, tetangga, masyarakat, sampai kemudian berhimpun sebuah qaryah, penduduk negeri yang lebih luas lagi. Di dalamnya penuh dengan orang-orang yang senantiasa beriman dan bertakwa, yang meyakini akan aturan-aturan Allah, melaksanakan aturan-aturan Allah dan Rasulnya. Kemudian ketaatan itu betul-betul dijalankan sebagai tanda bahwa mereka senantiasa berharap akan hadirnya kemuliaan insyaallah subhanahu wa ta'ala. Maka Allah pun akan berikan kepada mereka. La fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardh. Pasti kata Allah, kami akan melimpahkan kepada mereka keberkahan yang datang dari langit dan bumi. Saat ketika turun hujan, hujan itu tidak menjadikannya menjadi malapetaka. Saat kemarau terjadi tidak menimbulkan bencana. Saat wabah musibah terjadi betul-betul makin meningkatkan ketaatan kepada Allah, sehingga Allah pun segera mengangkat wabah dan musibah. Maka ini juga sebetulnya pembelajaran bagi kita pendengar asik. Apa yang terjadi saat ini bukan semata-mata wabah biasa, tapi juga ada bagian dari ayat-ayat Allah, bagian dari tanda-tanda kebesaran Allah yang mendidik kita sebagai hamba-Nya, agar kita kembali berpijak kepada jalan Allah, agar kita tidak arogan, agar kita tidak sombong,
Wabah ini kan mendidik kita untuk menjadi pribadi-pribadi yang makin menyadari tentang kelemahan kita, tentang kekurangan kita, tentang segala dosa dan kesalahan yang acap kali dilakukan oleh kita. Yang kemudian mendorong kita untuk segera bermohon ampun kepada Allah, beristighfar, dan memperbaiki kekurangan, kelemahan-kelemahan kita, bahkan tentu saja kesalahan-kesalahan yang kita lakukan. Sehingga nanti Allah akan angkat wabah dan musibah ini. Sepanjang kita masih belum juga tunduk patuh kepada Allah, masih juga belum menyadari tentang kekeliruan, tidak ada keinginan untuk melakukan koreksi, muhasabah, evaluasi diri, ya tentu saja ini semua akan menjadi teguran begitu, bahkan bisa jadi menjadi azab begitu ya. Karena bagi mereka-mereka yang kembali kepada keimanan kepada Allah, ujian seperti ini akan mengangkat derajat mereka, sehingga nanti Allah akan angkat. Dan kalaupun toh ada di antara mereka yang diwafatkan, maka tentu mereka diwafatkan di dalam keadaan dimuliakan oleh Allah SWT. Bahwa ketaatan kepada Allah, ketundukan dan kepatuhan kepada Allah itulah yang nanti akan menghadirkan keberkahan, bertambah-tambahnya nilai kebaikan dalam hidupan mereka, baik dari langit maupun dari bumi. La fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardh. Pasti kata Allah, kami akan melimpahkan kepada mereka keberkahan dari langit dan bumi. Walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Tetapi ternyata mereka mendustakan ayat-ayat kami, maka kami siksa mereka sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan. Namun manakala berpaling, manakala tidak mengindahkan aturan-aturan Allah dan Rasulnya, maka tentu akan tiba saatnya, akan tiba masanya ketika bencana itu datang, ketika siksa itu datang, diakibatkan karena apa yang mereka kerjakan. Sehingga tidak ada seorang pun yang bisa merasa aman begitu kan ketika bencana itu terjadi, ketika malapetaka itu datang, kan ketika siksa itu muncul di dalam kehidupan. Dan ini yang Allah gambarkan di ayat yang ke-97. Afa amina ahlul qura ayyatiyahum ba'suna bayatan wa hum naimun. Maka apakah penduduk negeri itu merasa aman dari siksaan kami yang datang malam hari ketika mereka sedang tidur? Ya kan? Ini kan dampak, ini akibat dari kedurhakaan, akibat dari keserakahan hidup, mengikuti hawa nafsu, sampai kemudian meninggalkan nilai-nilai hidup yang seharusnya sejalan dengan apa yang ditetapkan Allah dan Rasulnya, malah kemudian berpaling. Maka penduduk negeri itu kemudian Allah datangkan dengan bala dan bencana, di mana tidak ada seorang penduduk negeri itu yang bisa merasa aman dari siksaan Allah yang datang di malam hari ketika mereka sedang rehat, ketika mereka sedang istirahat, ya kan? Sehingga ini pertanyaan yang tentu saja tidak harus dijawab dengan keimanan. Dalam makna tidak ada seorang pun yang bisa lepas dari siksaan Allah. Dan tidak ada seorang pun yang bisa merasa aman ketika siksaan itu datang. Ditandai ketika siksaan itu datang pada malam hari ketika dalam kondisi sedang tidur. Apakah penduduk negeri itu mengira bahwa mereka merasa aman sehingga tidak khawatir dari kedatangan siksa kami yang datang malam hari begitu kan? Ketika mereka sedang tidur lelap. Saat ketika mereka hidup hanya dalam kedurhakaan, hidup di dalam kemaksiatan dan dosa, ya kan? Campur adukan antara perkara hak dan batil, terus melakukan kezoliman gitu kan. Maka ini semua tidak akan mungkin ada yang merasa aman dari siksa Allah ketika datang di malam hari, ketika mereka sedang rehat, ketika mereka sedang beristirahat gitu. Atau di ayat ke-98 ya, di surah Al-Araf ini yang Allah nyatakan, awa amina ahlul qura ayyatiyahum ba'suna duhaw wa hum yal'amun. Atau apakah penduduk negeri itu merasa aman dari siksaan kami yang datang pada pagi hari ketika mereka sedang bermain? Ya kan? Ketika sedang tidur lelap, datang bencana, datang siksaan, maka tidak ada seorang pun yang bisa aman. Bahkan hatta di pagi hari sekalipun ketika kita sudah bisa melihat cahaya lebih terang begitu ya,
ketika sedang bermain, ketika sedang asyik dengan kesibukan. Apa bisa aman? Nah, tidak ada seorang pun yang bisa aman ketika siksa Allah itu datang. Karena ini praduga-praduga yang seringkali muncul ya dari mereka-mereka yang tidak beriman. Kita kan sedang tidak istirahat begitu ya, dalam kondisi di mana melek begitu ya, kondisi juga aman, terang. Sehingga kalaupun terjadi sesuatu pada diri mereka, mereka bisa segera menyelamatkan diri. Padahal tidak demikian ketika bencana itu terjadi, sekalipun di siang hari, di waktu duha, di saat ketika mereka sedang bermain, walaupun kemudian mereka bisa berpikir dengan logikanya bahwa mereka bisa menghilangkan diri. Tapi Allah nyatakan tidak ada seorang pun yang bisa lepas, tidak ada seorang pun yang bisa aman tatkala siksaan itu datang gitu kan. Jadi jangan sampai kemudian mereka mengira bahwa mereka bisa merasa aman sehingga tidak lagi khawatir dari kedatangan siksa Allah yang datang pada pagi hari di waktu matahari naik, gitu kan, penggalah itu kan. Ketika mereka sedang melakukan aktivitas yang justru jauh dari keimanan, ketika mereka sedang melakukan kezaliman, ketika mereka sedang asyik dengan dosa dan kemaksiatan. Ya, apakah itu bisa menjadikan mereka aman dari siksa Allah? Tidak ada begitu. Sehingga ini juga tentu jadi peringatan dalam kehidupan kita. Jangan sampai kemudian mereka merasa aman dari siksa Allah. Apalagi ketika bencana atau siksa itu datang secara tiba-tiba begitu. Nah, ini di ayat ke-99 di surah Al-Araf Allah nyatakan, afa aminu makrallah fala ya'manu makrallah illal qaumul khasirun. Atau apakah mereka merasa aman dari siksaan Allah yang tidak terduga-duga? Tidak ada yang merasa aman dari siksa Allah selain orang-orang yang rugi. Jadi ini bentuk kecaman begitu ya, yang Allah nyatakan kepada mereka-mereka yang pongah, kepada mereka-mereka yang mendustakan ayat Allah, mereka yang berpaling dari kebenaran, mereka yang terus-menerus hidup di dalam perbuatan dosa dan kejahatannya, terus mencampur adukan antara hak dan batil, terus melakukan kezaliman demi kezaliman. Maka Allah menyatakan kepada mereka bahwa tidak ada seorang pun yang bisa merasa aman begitu ketika datang siksa, ya kan? Di saat ketika terjadi secara tiba-tiba. Jadi kalau kemudian mereka mengira bahwa mereka bisa merasa aman, sehingga mereka tidak perlu lagi merasa khawatir, tidak perlu merasa gelisah tatkala siksaan Allah itu datang secara tiba-tiba. Nah ini kan tentu saja pernyataan yang tidak berdasar begitu ya. Kenapa? Sekali lagi tidak ada seorang pun yang bisa aman dari siksa Allah. Maka hal ini juga tentu menjadi pembelajaran sekaligus peringatan bahwa sangat celaka begitu ya, sangat rugi begitu ya, hina, tercela bagi siapapun yang memiliki prinsip bahwa mereka bisa aman dari siksa Allah tatkala mereka hidup larut di dalam perbuatan dosa. Karena mereka-mereka yang hidup di dalam perbuatan dosa dan kejahatan, mereka-mereka yang terus melakukan rencana-rencana jahat begitu ya, hanya akan berhadapan dengan kerugian. Kalaupun toh hari ini merasa aman, ya tentu saja ini bentuk pembiaran gitu kan, istizraj. Ya kan, dua hal yang tentu harus disikapi tatkala kedurhakaan itu terjadi, ketika bentuk kezaliman itu terus terjadi, dilakukan. Allah memberikan peluang dan kesempatan. Apakah ada bagi mereka itu terbesit di dalam hatinya keterbukaan untuk melakukan perbaikan, bertaubat, ya kan? Sehingga kemudian mereka mengubah karakter mereka menjadi bagian dari manusia-manusia yang senantiasa menjaga kemuliaan akidah dan akhlak. Tatkala mereka berubah, tentu saja Allah bukakan jalan keluar bagi mereka untuk bertaubat, dan Allah
Selamatkan mereka dari siksa dan bencana. Namun manakala mereka terus-menerus berada dalam kepongahan, mereka cenderung terus berada di dalam kifrah dosa dan kejahatannya, kan, kemungkarannya, begitu kan. Demikian juga perkara-perkara yang batil lainnya, termasuk kezaliman yang ada dalamnya, maka tentu mereka akan merugi. Tidak ada seorang pun yang bisa diselamatkan. Karena sungguhnya Allah SWT sudah memberikan kejelasan terkait dengan ayat-ayat yang seharusnya mereka imani. Namun sayang justru malah kemudian mereka ingkari. Bagaimana di dalamnya ada ayat-ayat yang bertutur berkisah terkait dengan negeri-negeri di masa lalu yang dilenyapkan oleh Allah SWT tanpa kecuali ketika mereka hidup di dalam kedurhakaan. Sehingga kemudian sikap mereka yang arogan, sikap mereka yang sombong, dan kemudian terus menafikan hukum Allah dan Rasulnya, menjadikan mereka hidup hanya diliputi dengan dosa dan kejahatan. Akhirnya Allah SWT kemudian mengunci hati mereka, sehingga mereka tidak bisa mendengar, dalam makna mereka tidak bisa mengambil pelajaran sedikit pun dari apa yang terjadi di masa lalu itu. Wana'udzubillah min dzalik. Padahal kisah-kisah dalam Al-Quran itu adalah kisah-kisah yang benar, yang Allah sampaikan agar jadi pelajaran, agar jadi peringatan. Awalam yahdi lilladzina yarisunal arda min ba'di ahliha allau nasha'u asabnahum bidunubihim wa natba'u ala qulubihim fahum la yasma'un. Atau apakah belum jelas bagi orang-orang yang mewarisi suatu negeri setelah lenyap penduduknya, bahwa kalau kami menghendaki pasti kami siksa mereka karena dosa-dosanya, dan kami mengunci hati mereka sehingga mereka tidak dapat mendengar, sehingga mereka tidak lagi bisa mengambil pelajaran, bisa mengambil hikmah dari kejadian-kejadian yang pernah terjadi di masa lalu, yang justru mereka anggap itu dongengan, itu hanya rekaan, itu hanya sesuatu yang diada-adakan untuk sekedar menakut-nakuti. Kenapa ya? Karena memang hati mereka sudah tertutup. Sehingga tidak mengherankan kalau kemudian perkara-perkara gaib terkait dengan kematian, terkait dengan hari berbangkit, tidak mereka yakini, tidak mereka percayai. Sehingga ya hidup mereka terus-menerus berada di dalam kedurhakaan. Jadi tidak makin memperjelas kepada mereka apa yang kemudian Allah nyatakan di dalam Al-Quran terkait dengan kisah penduduk negeri yang dilenyapkan oleh Allah penduduk negeri itu tatkala mereka hidup di dalam kedurhakaan, tatkala mereka terus-menerus berada di dalam kejahatan yang mereka larut dengan perbuatan dosa mereka, sehingga akhirnya mereka tidak lagi memandang dosa itu sebagai perkara yang harus ditakutkan, yang harus segera ditaubati, malah dianggap enteng, malah nantang gitu ya, sehingga mereka tidak takut dengan siksa, malah nantang ingin mendapatkan siksa itu. Nauzubillah min dzalik. Nah, ini sudah jatuh begitu ya nilai-nilai keimanan itu. Artinya ya sudah rusak begitu ya. Jadi kalau orang sudah merasa enteng berbuat dosa, malah kemudian menantang dengan datangnya siksa atau azab, maka ini gambaran betapa mereka sudah tidak lagi mendapatkan jalan terbukaan untuk menerima kebenaran. Maka hati mereka sudah terkunci, sehingga mereka tidak bisa menerima kebenaran. Kalaupun toh mereka memiliki telinga mereka tidak lagi bisa mendengar, artinya tidak bisa mengambil pelajaran dari apa yang mereka dengar. Kalaupun toh mereka memiliki mata untuk melihat, tapi ternyata hakikatnya mereka seperti orang yang buta, ya kan? Yang kemudian mereka tidak lagi bisa melihat mana yang benar, mana yang salah, ya kan? Nah, ini yang kemudian terjadi dari apa yang Allah gambarkan di dalam Al-Quran, ya kan? Jadi buta mata hati begitu ya, dalam makna yang nauzubillah min dzalik ya. Kalau orang sudah seperti ini berarti sudah tidak lagi ada peluang dan kesempatan bagi mereka untuk memperbaiki diri, terlebih ketika mereka sudah menemukan ajalnya begitu ya, ketika kematian sudah berada di kerongkongan. Karena taubat itu baru diterima di sisi Allah SWT manakala ada peluang dan kesempatan bagi mereka untuk memperbaiki diri dan mereka siap untuk memperbaiki diri. Namun ternyata ketika mereka terus-menerus dalam kedurhakaannya sampai kemudian kematian terjadi,
maka tentu saja ini hanya akan menjadi kerugian. Karena pelajaran demi pelajaran yang ada di dalam Al-Quran sedikit pun tidak menjadikan mereka belajar untuk memperbaiki diri. Malah yang ada makin menambah kedurhakaan dan dosa-dosa mereka. Tilkal qura naqussu 'alaika min anba'iha wa laqad ja'atuhum rusuluhum bil bayyinat fama kanu liyu'minu bima kadzdzabu min qabl. Kadzalika yatba'ullahu 'ala qulubil kafirin. Itulah negeri-negeri yang telah kami binasakan itu. Kami ceritakan sebagian kisahnya kepadamu. Rasul-rasul mereka benar-benar telah datang kepada mereka dengan bawa bukti-bukti yang nyata. Tapi mereka tidak beriman juga kepada apa yang telah mereka dustakan sebelumnya. Demikianlah Allah mengunci hati orang-orang yang kafir. Dan merasa bagaimana kisah-kisah umat di masa lalu dari kaum Ad, kaum Tsamud, ya kan, umat Nabi Lut ketika mereka melakukan penyimpangan dari apa yang semestinya mereka tinggalkan, malah justru mereka kemaruk dengan dosa dan kejahatan. Ketika mereka melakukan tindakan-tindakan homoseks dan lesbi, ketika mereka larut dalam perbuatan-perbuatan durjana mereka, dosa-dosa mereka, dan tidak ada keinginan untuk memperbaiki diri. Maka kalau datangkan atau timpakan kepada mereka bencana dengan datangnya gempa yang kemudian membalikan bumi, yang di atas berada di bawah, yang di bawah jadi di atas, jungkir balikan. Atau kepada penduduk negeri Madian yang datang kepada mereka Nabi Syuaib alaihissalam ketika Syuaib menyampaikan kebenaran untuk beriman kepada Allah, untuk menjaga diri jangan sampai melakukan kecurangan, jangan sampai kemudian mengurangi takaran timbangan, jangan sampai berlaku zalim, jangan sampai berbuat kerusakan, jangan juga menghalang-halangi manusia jalan Allah. Tapi kemudian apa yang terjadi justru mereka makin menambah kedurhakaan mereka, makin larut di dalam perbuatan dosa mereka. Maka Allah datangkan kepada mereka dengan gempa bumi. Akhirnya mereka juga mati bergelimpangan di rumah-rumah mereka. Seakan-akan mereka tidak pernah melihat begitu ya, tidak pernah menerima kenyataan seperti itu. Seakan-akan mereka tidak ada pada satu negeri yang dulu mereka hidup di dalam kemakmuran. Karena sudah hancur sehancur-hancurnya. Maka demikian Allah SWT memberikan bukti yang nyata. Ya kan? Dan Allah kemudian mengisyaratkan kadzalika yatba'ullahu 'ala qulubil kafirin. Demikianlah Allah mengunci hati orang-orang yang kafir berarti. Karena sudah tertutup mata hatinya untuk menerima kebenaran. Wa ma wajadna li aksarihim min ahd wa in wajadna aksarahum lafasiqin. Dan kami tidak mendapati kebanyakan mereka memenuhi janji. Sebaliknya yang kami dapati kebanyakan mereka adalah orang-orang yang benar-benar fasik. Jadi mereka tahu dengan kebenaran tapi mereka tidak mau menerima kebenaran karena sudah tertutup mata hatinya. Mereka tahu dengan perkara yang hak, ini perkara yang batil, ini kebaikan, ini kezoliman. Tapi karena memang mereka tidak mau menerima kebenaran, tidak lagi mau mendengar apa yang seharusnya menjadi pelajaran dalam kehidupan tentang kisah-kisah masa lalu, tentang kebenaran yang harus ditegakkan. Tapi mereka memang justru berada pada hawa nafsu yang cenderung sudah meninabobokan mereka. Sehingga akhirnya justru mereka tidak bisa menerima kebenaran. Jadi mereka tidak mau mengikuti apa yang kemudian menjadi dasar pijakan keimanan. Jadi mereka tidak lagi mau mengimani akan apa yang telah diturunkan oleh Allah SWT kepada para nabi dan rasul. Maka kondisi ini tentu saja bisa terjadi kapan dan dimanapun. Setiap kurun waktu dimanapun. Jadi jangan sampai kemudian kita merasa aman dari siksa Allah. Karena tidak ada seorang pun yang akan bisa aman dari siksa Allah ketika itu sudah Allah turunkan. Jadi begitu banyak pelajaran, begitu banyak peringatan yang Allah sampaikan di dalam Al-Quran, yang sejatinya tentu harus mampu menambah keimanan di dalam kehidupan kita. Maka bersyukurlah, beruntunglah bagi mereka-mereka yang tentu saja mampu menghadirkan Al-Quran ini sebagai petunjuk, sebagai pedoman, bahkan sebagai jalan cahaya dalam kehidupan. Karena tentu setiap ayat yang hadir akan makin berbekas di dalam kehidupannya untuk kemudian menjadi pondasi dalam mengikuti garis hidup yang penuh dengan ketaatan, ketundukan dan kepatuhan kepada Allah SWT. Sehingga jalan hidup mereka tentu saja adalah jalan hidup
yang penuh dengan keberkahan. Nilai kebaikan yang makin bertambah-tambah, dan Allah SWT senantiasa akan memberikan keridhaan atas setiap langkah hidup yang mereka jalani. Dan inilah yang tentu saja senantiasa kita harapkan. Mudah-mudahan paparan ayat ini juga tentu semakin menguatkan keimanan kita untuk tetap berada pada barisan mereka-mereka yang menegakkan kebenaran, berada pada barisan yang senantiasa kokoh dengan keimanan dan tidak menyia-nyiakan satu ayat pun di dalam Al-Quran. Karena bagaimanapun tentu saja menyia-nyiakan ayat di dalam Al-Quran walaupun yang satu ayat tentu hanya akan berujung kepada kehinaan, kerugian dan kebinasaan. Dari Allah kita harapkan taufik dan hidayahnya. Semoga Allah SWT senantiasa mengukuhkan keimanan kita dan menghadirkan hidup dan kehidupan kita penuh dengan keberkahan. Saya akhiri pendengar saya, aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah